Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang fisika kuantum. Ya, fisika kuantum. Pertama-tama tentang fisika kuantum, maka kita harus belajar tentang superposisi. Apa itu superposisi? Superposisi adalah suatu keadaan dua buah gelombang yang bergabung menjadi satu, sehingga akan menimbulkan gelombang baru dengan sifat tertentu. Nah, seluruh partikel benda-benda yang ada di dunia ini dalam fisika kuantum dianggap sebagai gelombang, terbentuk dari satu gelombang. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan mengamati sebuah percobaan, yaitu percobaan celah ganda. Nah, kita misalkan ada sebuah penembak elektron, atau di sini biasa pakai cahaya, penembak cahaya yang kemudian akan melewati dua celah. Nah, ketika elektron ditembakkan, maka elektron tersebut akan melewati dua celah yang kecil, sehingga akan terbentuk sebuah dua gelombang baru yang memiliki sifat berbeda dengan gelombang sebelumnya. Kemudian dua gelombang ini akan saling terjadi superposisi atau terjadi perpaduan antara dua gelombang ini dan membentuk sebuah pola pada layar. Nah, pada layar ini akan terbentuk pola hasil dari superposisi, yaitu berupa garis gelap dan terang yang banyak. Dan apabila kita amati, seharusnya apabila cahaya melewati dua celah, maka harusnya terbentuk hanya dua garis terang. Namun pada fisika kuantum, saat terjadi superposisi akan terbentuk banyak sekali garis gelap dan terang, tidak hanya dua. Timbul pertanyaan, kapan superposisi ini akan runtuh? Atau kapan sebuah gelombang yang mengalami superposisi akan berpisah? Nah, kita bisa lihat pada percobaan dua celah atau celah ganda. Nah, ketika kita pasangkan sebuah alat ukur gelombang atau sebuah alat ukur lah. Nah, ketika terjadi pengukuran, maka pada layar yang terbentuk hanyalah dua garis terang. Di sini menunjukkan bahwa superposisi ini tidak terjadi. Kemudian saat observer ini dimatikan atau alat ukur ini dimatikan, maka akan terbentuk lagi garis gelap terang yang banyak. Itu menunjukkan bahwa superposisi itu terjadi kembali. Dan di sini masih menjadi tanya-tanya, kenapa pada saat nyalakan alat ukur di depan celah ganda, di depan celah, dia akan terbentuk hanya dua garis terang. Mungkin gelombang elektron itu terpengaruh oleh pancaran gelombang pendeteksi dari pengukur, dari alat ukur yang digunakan. Namun superposisi juga dapat runtuh apabila terjadi dilakukan pengukuran atau observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan ini bukan hanya dari alat, juga bisa melalui mata manusia. Melalui pengamatan manusia, maka superposisi akan runtuh. Nah, penjelasan ini telah dipaparkan oleh ilmuwan yang berasal dari Universitas Copenhagen, sehingga pernyataan ini disebut interpretasi Copenhagen. Interpretasi Copenhagen yaitu interpretasi tentang kapan suatu keadaan superposisi itu akan runtuh. Dan di situ dinyatakan apabila suatu partikel belum dilakukan
pengamatan, maka dia akan tetap dalam keadaan superposisinya. Nah, ketika sudah dilakukan pengukuran atau pengamatan, maka superposisi itu akan runtuh dan hanya menghasilkan satu kemungkinan saja atau satu kejadian saja, satu realita. Lalu pernyataan tentang interpretasi Copenhagen ini tentang runtuhnya superposisi diamati oleh Schrödinger, oleh ilmuwan Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger melakukan eksperimen pikiran tentang bagaimana jika seekor kucing diletakkan di dalam suatu box yang rapat dan diberikan sebuah radioaktif di dalamnya yang dapat membunuh kucing. Nah, 1 jam kemudian terjadi 2 kemungkinan, yaitu apakah atom yang dalam radioaktif tersebut bereaksi sehingga mengeluarkan gas yang dapat membunuh kucing, atau atom dalam aktif itu tidak bereaksi sehingga kucing tidak mati. Nah, masalah yang didapatkan Schrödinger di sini yaitu apabila belum dilakukan pengukuran, maka di dalam box itu apa yang dirasakan oleh kucing? Apa yang dirasakan oleh kucing 1 jam di dalam box? Jika menurut fisika kuantum, yaitu terjadi superposisi, maka kucing akan mengalami mati dan hidup. Kemudian ketika superposisi, maka setengah dari kucing itu akan merasakan hidup dan setengah lagi akan mati. Nah, bagaimana mungkin seekor kucing mengalami hidup dan mati dalam keadaan bersamaan? Jika kita mengacu pada Copenhagen, interpretasi Copenhagen, maka kucing itu akan merasakan hidup dan mati secara bersamaan hingga kotak itu dibuka. Ketika kotak itu dibuka, maka kemungkinan muncul adalah kucing itu mati atau kucing itu hidup. Namun jika kotak belum dibuka, maka kucing itu dalam keadaan mati dan hidup dalam bersamaan. Nah, ini menjadi suatu masalah oleh Schrödinger, yang akhirnya Schrödinger merasakan bahwa ini tidak masuk akal sebuah kucing bisa mengalami hidup dan mati dalam waktu bersamaan. Sehingga Schrödinger menulis surat untuk Dalton, ditujukan kepada Dalton, dan Dalton membalas surat itu dan dia setuju bahwa tidak mungkin kucing dalam box itu mengalami hidup dan mati dalam bersamaan atau terjadi superposisi. Namun kemudian pembahasan dari Dalton yaitu apabila seekor kucing diberikan dalam sebuah kotak yang berisi kucing dan sebuah radioaktif atom, maka superposisi terjadinya itu pada partikel atomnya. Apakah partikel atom itu akan meluruh sehingga kucing mati atau partikel atom tidak meluruh? Nah, pembahasan di sini menunjukkan bahwa superposisi kuantum itu hanya terjadi pada partikel mikro, pada benda mikro atau tidak kasat mata. Sehingga pada kucing tidak akan mengalami superposisi. Namun partikel penyusun kucing tersebut yang terdiri dari gelombang partikel mikro yang terdapat pada kucing tersebut akan mengalami superposisi. Seperti itu. Nah, dalam fisika kuantum, superposisi tidak hanya tentang perpaduan dua gelombang, melainkan juga peristiwa-peristiwa. Nah, setiap peristiwa yang kejadian di dunia ini di dalam fisika kuantum adalah dalam bentuk gelombang. Seluruh partikel benda-benda yang ada di dunia ini dalam fisika kuantum dianggap sebagai gelombang.